Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Wajiz surah Al-Baqarah surah kedua ayat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Selamanya mereka tidak akan menginginkan kematian itu sebab tindakan yang telah mereka lakukan selama ini. Allah tahu terhadap orang-orang yang zalim. Zalim makna kafir. Wala yatamanna al-yahudul mauta, sampai kapanpun orang Yahudi tidak akan memenuhi tantangan, bercita-cita, berkeinginan untuk mati. Bisababi ma fa'aluhu minas sunubi wal asami, sebab tindakan yang telah mereka lakukan berupa perbuatan dosa. Ketahrifi wa takzibi, seperti penyelewengan isi kitab Taurat dan pendustaan terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dusta pada yang lain-lain pula. Fahum ghairu aminina minal azabi, mereka tidak aman daripada siksaan Allah Ta'ala. Bal wala tami'ina fi dukhulil jannati, bahkan mereka tidak ingin masuk ke dalam surga. Sebab kalau ingin masuk ke dalam surga, tentu haruslah berbuat baik. Mereka sadar betul akibat dari perbuatan dosa. Wallahu alimun bil kafirina wa munyazihim, Allah tahu dan membalas tindakan orang-orang kafir. Wala tajidannahum, jadi mereka adalah orang-orang beriman kepada Nabi Allah Musa, kepada Nabi Allah Isa. Tapi ada yang begitu ditinggalkan Nabi Musa menjadi kafir. Nabi Musa sementara pergi ke Tursina, ada yang menjadi kafir. Ada yang sepeninggal Nabi Musa, dalam pengertian beliau meninggal, Allah utuslah Nabi Isa, ada yang kafir. Jadi mereka beriman belakangan kafir, gitu ya. Ayat 96, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Betul-betul kau dapati mereka manusia yang paling serakah dalam kehidupan dunia ini, bahkan dari orang-orang musyrik. Setiap mereka menginginkan agar dipanjangkan umur 1000 tahun, padahal itu tidak membuat jauh dari siksa Allah. Bahwa dipanjangkan umur itu tidak membuat jauh dari siksa Allah. Allah tahu, basir, Allah maha melihat, Allah teliti, Allah melihat apa yang mereka lakukan. Wala tajidanna al-yahuda ya Muhammadu asyaddan nasi hirsan ala hayati dunya. Sungguh kau dapati wahai Muhammad manusia yang sangat tamak, sangat ingin, sangat kuat kemauannya dalam kehidupan dunia, dalam pengertian karena mereka tahu akibat daripada perbuatan dosa yang mereka lakukan, maka tak ada jalan lain, mereka tak mau mati. Karena itu mereka ingin sekali agar hidup di dunia, hidup abadi, hidup selama-lamanya. Wa ahrasa minal ladzina asyraku alladzina la yu'minuna bil ba'si wala bil akhirati wal jazai, bahkan lebih serakah dalam pengertian begini, mereka tak ingin mati. Oleh karena itu apa saja mereka upayakan agar umur panjang, jadi tidak mendapat atau tidak mengalami siksaan
akibat perbuatan dosa mereka. Bahkan lebih kuat keinginan mereka hidup di dunia ini berbanding orang-orang yang menyekutukan Allah, yang mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan, tidak pula terhadap akhirat dan balasan. Yatamanal Yahudiyu, orang-orang Yahudi berkeinginan mengharapkan law yatulu umuruhu alfasanatin, umurnya panjang, kalaulah bisa umurnya panjang 1000 tahun. Kata-kata 1000 tahun bukan angka definitif, tetapi sebuah permisalan umur panjang, sekira 1000 tahun, begitu ya. Wa ta'miru bimuzahzihi aw mub'idihi min azabillahi. Tidaklah umur yang panjang itu menjauhkan mereka dari siksa Allah Ta'ala. Famah ma'asya fala budda lahu minal mauti. Bila saja hidup, pastilah mati. Nah, itu sudah hukum, sudah aksioma yang tidak mungkin ada revisi. Hidup pasti mati. Bagaimanapun. Katalah hidup dia jutaan tahun, akhirnya pasti mati juga. Allah basirun bi'amalihim fid dunya. Allah lihat perbuatan mereka di dunia, wa sayujazihim fil akhirati, dan Allah akan membalasnya. Di ayat 97, Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bismillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyral mu'minin. Katakan kepada mereka Muhammad, siapa saja yang memusuhi malaikat Jibril, sesungguhnya Jibril menurunkan ke hatimu dengan izin Allah kitab Al-Quran yang membenarkan isi kitab Taurat. 1. Al-Quran hudan, petunjuk, wa busyra, kabar gembira bagi orang-orang beriman. Fokus mereka kepada malaikat Jibril karena malaikat Jibril lah yang ditugaskan Allah menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah, begitu juga wahyu-wahyu lain kepada Rasulullah yang lain. Dan ternyata melalui wahyu yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, mereka merasa macam dibukakan kedok mereka atas penyelewengan yang selama ini mereka lakukan terhadap kitab Taurat yang tidak diketahui isinya oleh orang-orang Yahudi yang bukan ahli dalam bidang agama. Jadi mereka memusuhi betul. Begitu ya. Malaikat Jibril itu mereka musuhi sekali. Kul ayyuhar rasulu, wahai Rasul, katakan, maksudnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada orang Yahudi allazina yang adaw, mereka memusuhi Jibril, malaikat Jibril, linuzulihi bil azabi wa ikhbarihim bi takhrib baitil muqaddasi ala yadi Bukhtanasar atau ghairihi. Katakan Muhammad kepada orang Yahudi yang mereka memusuhi malaikat Jibril, sebab melalui malaikat Jibril lah turun ayat-ayat Allah Ta'ala kepada Rasulullah yang menjelaskan siksaan yang akan mereka alami sebab mereka melakukan penyelewengan kepada Rasulullah. Penyelewengan sifat-sifat Rasulullah yang disebutkan dalam kitab Taurat dan kebenaran isi kitab Taurat. Menjadi tahulah seluruh manusia. Dan mereka memusuhi malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengabarkan kepada mereka akan rubuhnya Baitul Maqdis melalui kekuasaan Nebukadnezar atau selain dialah yang jelas akan mengalami keruntuhan. Mangkana aduan li Jibril, siapa saja yang memusuhi malaikat Jibril atau siapa saja yang adalah ia musuh malaikat Jibril. Karena Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril, nazzal al-Qur'ana ala qalbika, menyampaikan Al-Quran ke hatimu, bi amrillah, berdasarkan perintah Allah, la bi amri nafsi, bukan karena kemauan dirinya sendiri, bukan ke inisiatif malaikat Jibril. Muafiqan, Al-Quran itu muafiqan, menyetujui lil kutubis samamiyyati sabiqati,
kitab-kitab yang Allah turunkan yang terdahulu, kat Taurat wal Injil, seperti Taurat dan Injil. Al-Quran juga wahudan linnasi minadh-dhalali, petunjuk kepada manusia dari kesesatan. Wa busyra, dan kabar gembira, lil mu'minina, bagi orang mukmin, berupa bihusnil akibati, baik akibat, bagus akibat yang akan diperoleh oleh orang-orang beriman. Akibat baik, bukan akibat buruk, bila beriman kepada Al-Quran itu. Qala At-Tabari, berkata Imam At-Tabari, ajma' ahlul ilmi bitta'wili jami'an anna hadzal ayata nazalat jawaban lil yahudi min bani Israil. Sepakat para ulama semuanya menafsirkan bahwasanya ayat ini turun sebagai jawaban bagi penganut agama Yahudi dari kalangan Bani Israel. Bani Israel adalah komunitas bangsa ataukah suku, terserahlah yang mau sebut apa. Bani Israel itu bangsa kah, suku kah, ras kah, etnis kah, itu para antropolog lah yang memahaminya ya. Tetapi yang jelas komunitas. Jadi bangsa itu, Bani Israel adalah komunitas, sedangkan Yahudi adalah agama. Maka kata Imam Tabari, sepakat ahli ilmu semuanya menafsirkan bahwa ayat ini turun sebagai jawaban bagi penganut agama Yahudi dari kalangan Bani Israel. Izza'amu, ketika mereka meyakini bahwa Jibril adalah aduun lahum, anna Jibrila aduun lahum, bahwa Jibril adalah musuh mereka. Wa anna Mikaila waliyun lahum, sedangkan Mikail adalah waliyun, sekutu mereka. Ya, banyak sekali arti wali, karena di sini aduun tentu kita artikan wali adalah sekutu, kawan mereka, ya. Supaya tidak salah faham. Wali banyak sekali artinya, tapi di dalam konteks ini Imam Tabari sebutkan Jibril aduun lahum, Mikail waliyun lahum. Jibril musuh mereka, Mikail kawan mereka. Nanti akan dijelaskan mudah-mudahan di bawah, ya. 98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Siapa saja menjadi musuh Allah, musuh malaikat Allah, musuh rasul Allah, musuh Jibril, musuh Mikail, sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Artinya memusuhi Allah ya kufur. Memusuhi Rasulullah, Jibril, malaikat, Rasul, Jibril, Mikail, itu musuh adalah kafir. Makanya langsung Allah proklamirkan sesungguhnya Allah musuh orang-orang kafir. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala. Siapa saja dia menjadi musuh Allah, musuh malaikat, musuh Jibril, musuh Mikail, faqad kafara, kufurlah dia, murtad, keluar dari iman. Maka kufur di sini kufur akidah. Wallahu aduun lil kafirina, Allah musuh bagi orang-orang kafir. Faman aada awliya Allah faqad aada Allah Ta'ala, wallahu yu'adihi wa yu'akhiduhu. Siapa saja yang memusuhi kekasih Allah, Allah memusuhinya. Siapa saja yang memusuhi kekasih Allah, sungguhlah ia memusuhi Allah. Itu akibat konten, ya. Jadi siapa saja konten begitu, akibat yang otomatis sifatnya. Jadi siapa saja memusuhi kekasih Allah, sungguh ia memusuhi Allah Ta'ala. Allah memusuhinya dan Allah menghukumnya. Sudah tentu lah orang ini kekasih Allah, kan? Wa khussa Jibril wa Mikailu bidzikri wa Mikailu bidzikri, secara khusus disebut Jibril dan Mikail. Padahal sudah ada tadi man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Tapi setelah itu wa rusuli wa Jibril wa Mikail disebutkan secara khusus di antara asyrafu min baqiyatil malaikati. Karena keduanya adalah malaikat yang paling utama dibanding malaikat yang lain. Artinya malaikat yang tarafnya lebih dari yang lain. Jadi Jibril dan Mikail. Jibril menyampaikan wahyu, sedangkan Mikail dia tidak menyampaikan wahyu. Bahkan
dia tak ada tugas sama sekali, ya. Dia tak ada tugas sama sekali dalam kaitan dengan wahyu, ya. Bahkan dia menguntungkan menurut manusia. Padahal semua malaikat menguntungkan manusia saat mereka Allah ciptakan untuk menyampaikan atau melakukan yang baik-baik dalam hidup ini. Dan hidup ini, ya, alam ini Allah ciptakan untuk manusia. Tetapi dalam pikiran mereka, Jibril musuh mereka, sedangkan Mikail kawan mereka, karena Mikail menurunkan atau bertugas mengatur rezeki. Jadi sampai sebegitunya persoalan rezeki mempengaruhi iman. Kemudian di ayat yang ke-99, wa qad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha ilal fasiqun. Demi sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad banyak tanda. Tanda diartikan adalah mukjizat, banyak mukjizat. Tidaklah yang mengkufuri mukjizat itu kecuali orang-orang fasik. Walaqad anzalna ilaika ayyuhan nabiyyu alamatin wadihatin ala nubuwatika. Demi sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu wahai nabi sejumlah tanda yang jelas yang menjadi petunjuk akan kenabianmu. Jadi ya, kalau tentu bagi kita sekarang tentu fakta sejarah, ya. Bagi kita sekarang itu cerita sejarah. Dia menjadi sejarah. Tapi bagi orang-orang beriman pada masa Rasulullah, dia bukan cerita sejarah karena mereka langsung mengalaminya. Maka bagi kita untuk mengetahui itu mukjizat atau tidak, mau tidak mau harus membaca sejarah dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali syiddati wuduha, sakinkan jelasnya mukjizat itu. Jelas, kasat mata, ya. Bagi kita kan mukjizat Rasulullah yang kasat mata dibukukan itu adalah Al-Quran saja. Selebihnya itu kan persoalan iman. Dia menjadi mughayyabat, gaib bagi kita. Mughayyabat, gaib sanadi, ya. Ini sudah kita kaji di awal-awal dulu. Tetapi bagi sahabat, bagi orang-orang mukmin pada masa Rasulullah yang di dalam Islam disebut para sahabat itu, ayanan, muayyanah, langsung dilihat mata kepala mukjizat itu. Makanya sakinkan jelasnya mukjizat itu. Satu, secara mata kepala. Kedua, secara fikiran. Tidak mungkin ini terjadi pada orang biasa dan tidak mungkin atas inisiatif atau kreasi dia, tidak mungkin. Maka oleh Ustaz Wahab Az-Zuhaili disebutkan wali syiddati wuduhiha, sakinkan jelasnya alamat wadihat itu la yaqrubi ilal fasaqatul kharijuna namrillah. Tiadalah yang mengkufurinya. Kufur kalau kita artikan menolak, ya. Tidaklah menolaknya kecuali orang-orang fasik yang keluar daripada perintah Allah. Jadi mudahnya kalau di sini orang fasik orang yang keluar dari perintah Allah. Namun dalam istilah agama diartikan fasik adalah, dalam istilah bagi kita umat Islam, fasik adalah orang berbuat dosa besar tidak taubat atau mengekalkan dosa kecil. Namun secara umum adalah orang fasik itu yang keluar daripada perintah Allah. Allah melalui Al-Quran katakan laksanakan isi Taurat. Kalau sepenuhnya laksanakan isi Taurat, maka sepenuhnya mereka akan laksanakan isi Injil. Kalau sepenuhnya laksanakan isi Injil, akan sepenuhnya laksanakan isi Al-Quran. Itu dari penjelasan agama, begitu kan? Tapi nyatanya mereka tidak. Akhrajahu Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas an Abdullah bin Surayya qala li Nabi sallallahu ya Muhammadu ma ji'tana bi syai'in na'rifuhu wa ma anzala 'alaika min ayatin bayyinah fa nazalat hadhil ayah. Ibnu Abi Hatim mengeluarkan hadis dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas bahwa Abdullah bin Surayya berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, ma ji'tana bi syai'in na'rifu, taklah kau membawa kepada kami sedikit pun yang kami kenal. Yang kau sampaikan bahwa begini-begini isi Taurat, bahwa begini-begini Injil, kami tak kenal sedikit pun. Dan wa ma anzalallahu 'alaika min ayatin bayyinah, Tuhan tidak pernah menurunkan kepadamu tanda
yang jelas bahwa kau adalah utusan Tuhan. Kan Al-Quran tidak mengatakan, berarti kan ayat ini, kalian salah. Enggak begitu. Al-Quran mengatakan di ayat yang ke-99 tadi, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru minal fasiqun. Demi sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sejumlah tanda kau sebagai rasul, yang itu adalah mukjizat, tidak mengkufurinya kecuali orang fasik. Artinya Al-Quran sangat menuntun kita dalam berdialog. Biarlah mereka sadar mereka salah, atau mereka berpura-pura tidak tahu bahwa mereka salah. Tapi Al-Quran tidak mengatakan salah kalian, tidak. Al-Quran tidak mengatakan salah kalian, tidak begitu kata Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidaklah yang kufur terhadap sejumlah tanda akan adanya, akan benarnya kau sebagai utusanku, kecuali orang-orang fasik. Sebab Al-Quran itu kitab yang sangat ilmiah, sehingga dia tidak kalau dalam bahasa kita tidak menunjuk-nunjuk begitu, apalagi menyudut-nyudutkan, tidak. Al-Quran jelas dari ayat pertama kita baca sampai sekarang. Kalau terkait dengan dialog dengan mitra dakwahnya, dia katakan coba kalian baca Taurat, coba kalian lihat Taurat. Mengapa kalian putar balikkan Taurat? Tidak dibilangkan dasar kalian kafir, dasar kalian munafik, dasar kalian salah, dasar kalian kerak neraka. Tidak begitu gaya Al-Quran. Maka ayat ini turun menjawab klaim daripada Abdullah bin Suraya. Jangan kalau disebut Abdullah berarti dia orang beriman, belum tentu. Abdullah bin Suraya ini Yahudi. Dia katakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kau tak bawa apapun sesuatu. Tak bawa apapun. Satu apapun tak kau bawa yang kami kenal, yang kami yakini. Dan Tuhan Allah Ta'ala tidak menurunkan tanda pun, satu tanda yang jelas bahwa kau adalah utusannya. Fanazalat hadil ayatu. Dan Nabi pun tidak mau klaim. Sebab mereka sebenarnya langsung berhadapan dengan Allah Ta'ala. Oh ya, aku Nabi. Nabi tak bilang begitu. Ayat ini disampaikan Jibril kepada Rasulullah. Rasul sampaikan kepada mereka. Jadi sangat ilmiah Al-Quran itu. Ayat ke-100. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsarum la yu'min. Dan apakah setiap kali mereka berjanji kepada Allah, mereka ada sekelompok mereka yang mencampakkan janji itu. Kemarin sudah kita bincang, Yahudi itu ada yang munafik, ada yang kalangan elit ahli agama tapi melakukan tahrif, ada yang ummi yang tidak mengerti apa-apa, ada yang beriman kepada Nabi Musa, kepada Allah Ta'ala, bahkan nanti kepada Nabi Isa, kepada Rasulullah. Jadi macam-macam. Ayat ini menceritakan sekelompok orang. Karena jelas Al-Quran sebut fariqun. Jadi tidak pukul rata semua Yahudi. Awakullama ahadu ahdan nabathahu fariqun. Sekelompok mereka mencampakkan janji itu. Tidak melaksanakan janji itu. Ba'athrum la yu'minun. Tetapi bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Yuk kita lihat. Awakullama a'tal yahudu ahdan muakkadan 'ala al-'amali bit-taurati taraha wa naqadahu fariqun ta'ifatun minhum. Dan acap kali Yahudi berjanji yang diteguhkan dengan melaksanakan isi janji itu melalui kitab Taurat. Tarahu, mencampakkan perjanjian itu. Bukan mengabaikan. Kalau mengabaikan masih halus. Mencampakkan. Membatalkan sepihak. Ada sekelompok mereka. Bal aksaru haula'il yahudu la yu'minuna billahi wa rasulih. Bahkan kebanyakan mereka orang Yahudi itu tidak beriman kepada Allah. Dan kepada para rasul Allah. Fakaifa yahtarimuna ahudahu. Betapa mungkin mereka menghormati perjanjian dengan Allah. Mereka kufur. Apa sebab ayat ini turun? Wasababun nuzuli amma malika bani
anna Malik bin As-Sayfi ba'da al-bi'sati an-nabawiyyati qala wallahi ma ahida ilaina fi Muhammadin wa la akhadha alaina mitsaqan. Hebat, mereka luar biasa. Apapun makna luar biasa itulah, apakah dalam baik, apakah dalam buruk, dalam baik-baik betul, dalam buruk-buruk betul, dalam baik-baik betul itu yang beriman betul-betul. Bahkan sampai mati pun mereka tahankan iman itu. Dalam buruk-buruk betul, bahkan Allah pun mereka lawan. Malik bin Saif, setelah Rasul menjadi seorang Rasul, ba'dal bi'satin nabawiyah, setelah kebangkitan Rasul sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, dia berkomentar, wallahi demi Allah. Bayangkan, wallahi, tetap wallahi, demi Allah. Ma'ahida ilaina fi Muhammadin. Allah tak pernah berjanji dengan kami sikit pun fi Muhammadin, terkait dengan Muhammad. Oh, hebat ya. Beranilah, cukup berani. Ayat Taurah itu diselewengkan. Sikit pun Allah tak pernah berjanji kepada kami terkait Muhammad. Wal akhadha 'alaina mitsaq, dan tidak mengambil misak. Misak itu memang selalulah diartikan perjanjian. Asal kata wasaqo yasiku artinya teguh. Jadi sebuah perjanjian sebenarnya sebuah keteguhan. Dan sebuah perjanjian harus diteguhkan. Nah, itu ya. Makanya kalau kita membaca teks-teks Arab menyebut misak, tak terbayang akan ada penyelewengan atas perjanjian itu. Nah, tetapi dalam bahasa kita perjanjian ya mungkin difahami sekedar janji biasa. Fanazalatil ayatu, turunlah ayat ini. Nah, jadi ayat 100 ini menolak klaim mereka yang mengatakan tak ada perjanjian. Langsung Allah sebut nabadahu fariqun minhum. Ada sekelompok mereka yang mencampakkan janji itu. Jadi janji itu ada. Kan ayat ini, perhatikan ayat ini. Tidak mengatakan, wahai Muhammad, janji itu ada. Tidak begitu. Ayat ini mengatakan, acap kali mereka berjanji kepada Allah, ada sekelompok mereka mencampakkan janji itu. Cantik sekali bahasa Al-Quran. Jadi ketika Malik bin Saif mengatakan, tak ada kami janji kepada Allah tentang diri kau. Sedikit pun tak ada Muhammad. Lantas ayat turun, ada. Tidak begitu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran mengatakan, acap kali mereka berjanji. Menunjukkan bukan hanya ada janji, tapi menunjukkan sikap tidak perwira. Nah, kalau bahasa orang kita suka pakai gentleman. Tidak sikap mereka yang tidak perwira terhadap janji itu. Jadi Al-Quran tidak mengatakan ada janji mereka. Tidak. Quran mengatakan acap kali mereka berjanji, ada saja sekelompok mereka yang mencampakkan janji itu. Al-Quran menyatakan, menjelaskan, menerangkan, membukakan betapa mereka tidak memiliki sikap perwira, sikap orang yang betul-betul jujur terhadap perjanjian. Walamma ja'ahum rasulun min 'indihim musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min ahli kitab kitaballah wara'a dhuhurim ka'annahum la ya'lamun. Apa di antara janji itu apa? Itu di ayat 100. Setiap datang kepada mereka Rasul dari Allah Ta'ala. Walam bukan setiap ya. Walamma dan ketika ja'a datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah. Yang Rasul itu membenarkan ajaran-ajaran yang ada pada mereka. Ajaran-ajaran sebelum mereka selewengkan. Ada sekelompok mereka. Itu ya sekelompok dari ahli kitab itu. Nabadha mencampakkan kitab Allah di belakang punggung mereka, seakan-akan mereka tak tahu. Bukan la ya'lamun, mereka tak tahu, bukan. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tak tahu. Nah, di antara janji itu adalah kedatangan Rasul. Manis sekali Al-Quran menceritakan. Nah, kita lihat apa tafsiran daripada Ustaz Wahbah. Walamma ja'al yahuda rasulun min indah. Lama ketika tatkala datang kepada orang Yahudi seorang rasul dari Allah Ta'ala Muhammad. Itulah Rasul Muhammad SAW. Tattafiqu awsafuhu bima ja'a fi kutubihi. Sifat-sifat yang ada pada diri Rasul sesuai dengan yang termaktub
tertutup di dalam kitab-kitab mereka. Perhatikan itu, kitab-kitab mereka. Bermakna bukan hanya Taurat Injil. Ada selain itu pada mereka. Nah, itu kadang di dalam Al-Quran disebut diantaranya suhuf. Ya. Muafiqun lil Taurah. Yang ada pada diri Rasul itu sesuai dengan kitab Taurat. Nah, ya. Tadi disebut kitab-kitab. Ini kitab Taurat oleh karena yang menjadi konteks saat itu adalah Yahudi pemegang kitab Taurat. Toraha wa rafadha fariqun minhum. Mencampakkan sekelompok mereka itu. Toraha wa rafadha fariqun minhum wa hum ahbarul Yahudi at-Taurata. Mereka adalah pemuka-pemuka, alim-alim Yahudi mencampakkan kitab Taurat itu. Walam ya'malu bima ja'a fiha, mereka tidak mau mengamalkan isi daripada Taurat itu. Ka'annahum, seakan-akan mereka la ya'lamuna syai'an minat Taurati, tidak tahu sikit pun isi Taurat. Seakan-akan. Bahasa Al-Quran kan seakan-akan. Fa'amilu amala man la ya'lamu, sehingga mereka melakukan sesuatu perbuatan orang yang tak tahu tentang Taurat gitu. Jadi mereka tahu tapi seakan-akan tak tahu. Sehingga tindak tanduk mereka adalah tindak tanduk orang-orang yang tak tahu isi Taurat. Kan ngeri. Kita sudah dikasih Tuhan pengetahuan, lantas kita putar balikkan pengetahuan kita tadi dan kita bertindak seperti orang yang tidak diberi pengetahuan. Wah, ini kufur luar biasa. Bukan hanya kufur nikmat, tapi juga kufur akidah. Besok kita sambung ayat yang ke-102. Nah, oleh karena hidup perlu ikut pedoman. Kalau tidak mengikut pedoman dari Allah, pedoman apa atau pedoman siapa yang mereka ikuti? Itulah besok kita sambung insyaAllah ayat yang ke-102. Hari ini sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.